Habata itala Mataranai ita ite Watashita no wa Ai ano sera. Ibu Wulan. Ya ampun, ya teman-teman semua. Buat yang nggak tahu, jadi waktu itu kan Bu kita tuh study tour ke Jogja kan? Iya betul. Berapa tahun lalu tuh? 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih lah ya. Nah jadi itu kondisi teman-teman ya, itu tuh jam 2 malam, dimana teman-teman di bis semua itu udah pada tidur. Terus aku patroli kan, dari belakang ngeliat ada Pak Ujang lagi dengerin ayat Quran. Nah terus ada juga yang lagi baca-baca buku atau gimana. Terus pas sampai ke kursi depan, ke kursi Ibu Wulan dan Eca lagi nonton Boruto, dan aku ngomong Bulan, nggak dijawab, saking fokusnya. Pakai headset Itu. Iya. Kenapa Bu? Ibu tuh emang suka dari kapan sih? Ibu suka Naruto dari SMP kayaknya ya. Dari SMP. Iya, pokoknya di kamar ibu tuh poster tuh adalah Naruto. Ya maksudnya Naruto Sasuke yang begitu ya. Yes. Sama Super Junior. Super Junior. Iya. Super Junior tuh apa? Boy band Korea. Oh Korea. Iya. Karena sempat ada juga di Indonesia apa gitu ya namanya. Smash kali ya. Gue nggak tahu sih. Semacam itulah. Ya memang sesuka itu, dan kayaknya ibu sama Naruto tuh kayaknya seumur. Hah, gimana? Seumur? Ibu seusia SD, dia SD, SMP. Terus dia punya anak, ibu udah punya anak. Jadi ibu Dia anaknya 2, iya kayaknya. Itu dari SMP suka Iya Naruto, dari serius? SMP, bahkan sampai kuliah itu nama Facebook ibu dari awal ada Facebook. Iya. Ya. Ibu bikin Facebook, mohon maaf jangan ditiru anak-anak ya. Nama Facebooknya alay banget, yaitu Wulan Cabis Love Sasuke. Makasih lo yang udah ketawa. Wulan Cabis. Itu salai itu ya sampai Iya. kuliah. Sampai kuliah gitu ya. Bahkan semua tuh kayak tahu teman di kelas tuh. Bahkan KM, bahkan semua di kelas tuh beberapa manggil ibu Sasuke. Ibu Hai Sasuke. Iya. Kan ibu. Kalau enggak ada yang manggil Hinata, ada yang manggil Sakura, ada. Sakura. Iya. Ya gitulah. Tapi kalau dari ibu sendiri nih, apa sih yang bikin Bulan tuh suka banget sama Naruto? Karena kalau dulu kayak nonton SpongeBob yang kayak gitu kan nggak ada alur ceritanya, nggak rame gitu kayak sekarang nonton ini besok nonton episode itu lagi. Tapi pas nonton Naruto kan kayak beralur, terus kayak ada yang ganteng gitu ya, itu Sasuke ganteng sekali ya. Ya kan. Oke. Jadi itu benar-benar beralur, terus kayak menceritakan pertemanan, persahabatan, rame lah. Terus kayak soundtracknya mendukung. Ya. Ya. Sampai saat ini masih Naruto. Boruto sekarang ya? Iya mas, Boruto, tapi semenjak ibu melahirkan anak kedua kayak udah stop, belum nonton lagi. Oh belum nonton lagi. Iya. Gitu. Berarti emang karena dari dulu ibu udah suka sama yang anime-anime gitu, terus beralur ceritanya. Iya. Nah bahkan ya Han, ada cerita lucu nih. Apa tuh? Ringtone HP ibu itu dulu yang tadi Bluebird itu tuh udah suka banget ya, karena dia langsung gitu ya. Teman-teman sekarang sudah tahu dengan volume yang cetar membahana itu ya. Nah ibu kan selalu duduk paling depan. Oh iya. Iya. Murid rajin. Karena kalau di belakang nggak kelihatan. Ya oke. Yang belakang tuh itu lagi pelajaran Bapak Rus Effendi. Aduh Pak Rus. Itu tuh benar-benar dosen senior banget. Udahlah. Kalau ketemu Pak Rus Effendi tuh kita sampai salamnya nunduk gitu karena saking malu gitu ya. Pelajaran apa itu Bu? Dulu ngajar apa ya, dulu lupa. Karena beberapa mata kuliah kan. Lupa lagi itu ngajar apa. KM yang di belakang. Sasuke. Apa? Udah kayak drama. Sasuke. Apa? Pinjam HP. Nggak ada, lagi di cas. Nah mereka tahu tuh. Casan tuh di ujung kelas. Sementara kita posisinya kayak kelas besar gitu. Oke. Nah dia bilang kayak gitu ya. Terus? Heboh itu di kelas. Wah udah pada tahu kan. Udah niat jahat ya. Iya itu udah pada tahu kan. Itu adalah ringtone HP ibu. Terus gimana tuh tanggapan dari Pak Rus? Itu HP siapa? Wulan Pak maaf ya Pak. Ambil ke pojokan tuh ngambil HP. Terus pas dilihat Panji KM. OMG.
makasih loh Pak Kanji, Pak KM gitu. Ya gitulah itu. Ya apain tuh si KM sama ibu? Ya enggak parah kayak gitu aja udah. Cuman itu kayak momen kuliah yang tidak terlupakan gitu. Malunya. Tapi berarti emang dari dulu itu Bulan sesuka itu dan kadang ini ya, apa sih? Menerapkan di kehidupan sehari-hari, ya, menjiwai sebagai siapa, Bu? Menjiwai sebagai Sakura. Sebagai Sakura. Makanya sekarang ping-ping ya. Bisa jadi. Bagus. Kenapa Bu suka sama Sakura dibanding karakter lain? Ya suka aja karena kurus, tidak seperti ibu. Ibu jadi, kurus kok. Iya kurus kalau dari jauh. Kurus, iya bagus lah, cantik. Gitu. Cantik. Rambutnya pink. Terus kalau dari skill dia sendiri? Ya hebat lah. Terus sukanya sama Sasuke, memang ibu juga suka gitu ya. Oh jadi karena suka dengan Sasuke, makanya menjiwai sebagai pasangannya Sasuke. Bisa jadi mungkin ya. Gitu. Iya. Terus sampai akhirnya Naruto tuh tamat kan ya? Ganti sama Boruto. Nah itu kan banyak banget nih Bulan ya. Kita jadi bahas ibu. Ya aduh, gak apa-apa lah ya. Ini ibu-ibu bahas Naruto ya. Gimana cobaan? Wanita pertama yang hadir ke podcast ini langsung ngebahas ibu. It's okay. Tapi sumpah siapa dari episode 1 sampai kemarin terakhir ya Pak Usup sangat amat menanti-nanti pembahasan yang nyantai seperti ini. Oke. Ya, karena anak-anak taunya ibu guru matematika. Taunya kan. Dengan buka sisi lain. Tiba-tiba, oh iya gini. Sakuranya MTS lah ya. Oh. Disegani ya kan, tegas gitu. Okay. Nah bukan pas Naruto N ya. Itu tuh kan sempat ada The Last Naruto. Nah abis itu tuh ganti ke Boruto. Banyak banget fans Naruto tuh yang bilang kayak ini alur cerita udah ganti, gue nggak suka lagi sama Naruto atau gimana. Terus yang membuat ibu masih bertahan untuk nonton Boruto apa? Sebetulnya ibu juga belum nonton kelanjutan Boruto banget ya, karena ya tadi emak-emak gitu ya. Jadi memang belum menemukan sukanya ibu itu ke Naruto, belum ke Boruto sebetulnya. Beda kan, beda cerita. Ya jadi belum sih. Kalau untuk ke Boruto belum suka banget karena belum nonton sampai episode hari ini gitu, belum. Oke. Jadi kalau untuk Boruto sendiri belum sesuka itu dengan seperti Naruto, tapi tetap nonton aja lah ya, nikmati. Nonton karena suami ibu juga nonton sih kayak Bun episode ini udah keluar. Ini emang satu keluarga pencinta Naruto. Kecuali anak-anak aja. Kecuali Echa kayak gitu-gitu. Belum kan, belum ngerti. Siapa tahu nanti. Siapa tahu. Nah, tapi selain Naruto Bu, ada anime lain nggak? Enggak sih. Hanya Naruto aja. Iya, satu tapi fokus dan maksimal ya. Sepaham itu berarti sama cerita alur Naruto. Iya, sampai di laptop tuh semua isinya Suju sama Naruto, emang semua soundtrack. Ibu tuh sampai ke Jakarta nonton Super Junior. Nonton Super Junior. Iya. Memang ibu tuh kalau suka agak sedikit all out. Oke. Kalau suka agak sedikit all out gitu ya. Itu nah, tapi kan Bu, kalau ngomongin Naruto nih ya, sekalian aku tes nih. Aduh, kayak mau ngetes padahal gue tuh kayak masih 15%, Bulan tuh 110 gitu ya. Kayaknya enggak deh. Oh ya, entah. Iya kan? Aku nonton Naruto juga, cuman nonton buat hiburan aja, nggak sampai difahami atau gimana. Iya, okay. Nah, selama episode Naruto dari awal sampai akhirnya kan, itu kan banyak banget momen-momen yang menarik atau masih buat kadang nangis gitu nontonnya kan. Iya. Nah, kalau dari Bulan sendiri ada nggak sih momen mana sih Naruto yang paling paling sebetulnya bukan momen ya, tapi part dimana perang terakhir tuh yang lawan Kaguya ya. Oh, bukan yang Akatsuki? Enggak, Akatsuki mah yang biasa aja. Okay. Karena Akatsuki kayak terlalu panjang gitu ceritanya. Tapi kalau kayak ngelawan Kaguya panjangnya kayak cuman flashback sana, flashback sini ya gitu. Tapi perang itu ada bagian momen yang paling nangis gitu nonton? Enggak sih, karena malu sama suami nontonnya. Oh malu? Nonton berdua berarti? Oke. Ya gitu. Oke lah, berarti ya sesuka itulah ya teman-teman. Bulan ini kan yang teman-teman semua kan pasti taunya tuh kesiswaan, tata tertib, guru matematika, razia. Itu kan kalau udah melihat muka atau menyebut nama Bulan tuh kayak rambut, kuku, baju dulu kan gitu kan. Iya, bahkan dari jauh itu sudah terdengar ya. Bulan. Itu semacam apa? Kenapa dengan saya? Oh gitu ya. Tapi kan yang teman-teman gak tahu kalau Bulan itu sebenarnya adalah ibu bukan boleh disebutnya. Entahlah apa Rian. Entahlah ya. Tapi kalau disebut ibu terima. Entahlah, dulu emang sempet pakai apa ya? Yang Astaga. itu. Yang logo Naruto yang kayak keong.
ampun, itu dipakai di Konoha, mana? iya. Dipakai di mana? Di jidat. Enggak, maksudnya di rumah, di sekolah? Itu yang beli ponakan. Terus kayak naluri. Hah, itu logo Naruto itu kayak yang di apa? Konoha ya? Konoha. Oke. Padahal punya ponakan. Astagfirullah. Beli di mana? Di emang-emang aromanis. Ya udah buat atu aja. Oke. Terus oke kata dia, terus dipakai itu. Di Rajia ya. Ya ampun. Berarti naluri Raja Ibu tuh udah kuat. Gara-gara si Naruto ini ya. Oke Iya. lah, ini masih opening loh tadi sebenarnya kita. Iya. Opening kita membahas Naruto selanjutnya ini. Parah. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya nggak? Atau mau lanjut Naruto nih? Nggak usah, next Selanjutnya aja. Nonton sendiri aja. Oke, Bulan kan sekarang di MTS kan sebagai kesiswaan. Iya, Ya kan? Tapi dengar-dengar katanya ini tahun terakhir menjadi kesiswaan itu benar? Allah alam. Gimana Pak Kamad ya kalau itu mah. Tapi kalau ibu pribadi ya, terima kasih sudah bertanya. Kalau ibu tuh orangnya all out. Kalau dalam mengerjakan sesuatu pengennya all out. Nah di saat ibu tidak bisa all out lagi, lebih baik tidak, istilahnya mah apa, ngekewuk gitu ya, ngekewuk tapi nggak betul gitu, nggak se all out dulu. Karena sekarang kan seperti yang diketahui ibu punya bayi. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa lebih all out lagi di bidang ini, kenapa tidak? Ngapain ibu ngekewuk jabatan ini tapi tidak bisa se all out dulu? Tapi Bu, sedih nggak sih kalau misalkan ternyata benar gitu, ini tahun terakhir jadi kesiswaan? Banyak banget loh pengalaman ngerazia. Iya sih. Tapi balik lagi ke sana. Apa? Ibu lebih kasihan ke sekolah dari punya kesiswaan tapi tidak se all out dulu. Takutnya seperti itu gitu. Ya realistis aja lah Ya ya. masalah sedih nggak sedih ya, namanya Perpisahan, meninggalkan sesuatu ya pasti sedih ya gitu. Iya, seindah-indahnya perpisahan ya tetap perpisahan. Iya, betul. Iya betul. kan? Iya. Pasti ada sedihnya kan? Betul. Oke, jadi ya lebih realistis ya, meskipun ibu bagus ataupun gimana di kesiswaan, tapi kalau emang udah nggak bisa seperti itu lagi, Iya. ya udah mau nggak mau orang lain aja gitu kan. Betul. Kalau misalkan ada. Oke, terus Iya. selama jadi kesiswaan nih Bu ya. Ya kalau nanya ke siswa atau ke teman-teman semua kan pasti banyak lah ya momen-momen yang dikenang dari Bulan. Iya. Kalau dari Bulan sendiri selama menjadi kesiswaan ada nggak sih satu momen yang paling dikenang, paling ingat gitu? Sebetulnya kalau momen dua ya, ada dua pagelaran yang emang meneteskan air mata gitu saking senengnya. Saking seneng ya. Yang pertama adalah AMB terakhir. Nah, ikut kan? Season aku ya? Iya. AMB terakhir tuh sama yang waktu Bentar ikut dulu, juga. AMB kenapa? Kenapa? Iya, karena itu tuh kayak emang bener-bener persiapan, ngerekrut. Iya. Lihat kan ibu gencarnya kayak apa, kayak hey ayo siapa yang mau ada apa, mau nampilin apa. Emang betul-betul semangat itu gitu sampai audisi 1, audisi 2, ya kan? Terus sampai pagelaran, operator ngitungin, ngasih piala, itu bener-bener mempersiapkan itu dan acaranya alhamdulillah lancar juga. Rame semua banget orang loh kan? puas, iya Iya, kan? betul. Sebetulnya puas itu bukan karena pagelarannya, Han. tapi melihat respon orang-orang, siswa-siswa yang benar-benar terhibur. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang bikin terharu biru tuh. Karena kan orang taunya ya AMB itu sebuah acara yang gelar Iya. aja, nggak mikirin persiapannya kayak Nah, gimana. itu dia. Ya kan? Itu benar-benar dari awal sampai akhir ibu urus. Dan pada pagelaran finalnya baru melibatkan Pak Adi ya, Pak Adi sama Pak Regi tuh. Terus pas audisi ada Pak Ujang sama Bu Rusmiati ya. Iya betul. Terus sama yang kedua tuh waktu acara RRI. Nah, itu kayak skripnya. Skrip. Oh. Mulai dari skripnya. Yeah. Siapa yang mau tampil. Semua aja. Mulai dari kostum. Ke prepare lagi ya. Iya. Tapi nih buat yang nggak tahu aja nih ya, waktu di RRI itu kan ibu kan agak deket sama panggung MC kan. Nah terus pas bagian Kak Sela nyanyi, ikut dan nangis loh. Nggak nyangkal, maksudnya aku sama Zawa tuh kayak ngelihat. Iya, semua juga lagi ngelihat Bulan gitu kan. Ngapain buka kacamata gitu. Terus tiba-tiba nangis minta tisu. Itu kenapa Bu? Kok bisa nangis sih? Sebetulnya aduh Pak Usuf dibahas nih. Jadi ibu itu ya Han, mungkin betul kata psikolog itu, jadi orang yang selalu menampilkan senyum, kuat dan sebagainya, tapi dibalik itu tuh kayak rapuh gitu sebetulnya. Kalau ada guru yang keluar, Patio aja. Iya.
Patio keluar, nangis kejer Beneran. di depan. Iya, Pationya jadi ikut nangis. Saya Patio nonton ya. Iya. Patio ikut nangis. Iya, Patio juga jadi ikut seka-seka air mata aku gitu. ngeliat dia gitu. Ya, ibu yang ibu lihat seperti itu. Sampai pada seperti yang Pak Usuk bilang di episode lalu ya. Temen curhat. Memang udah malamnya gini. Pak Usuk, ya aku malu banget tadi nangis di depan guru-guru. Ya selalu kayak gitu. Emang gampang apa ya perasaannya Gampang nangis karena waktu SMP itu kan ibunya ibu itu meninggal. Ya. Nah dari situ kayak ada ritual nangis sebelum tidur. Ritual nangis sebelum Ya, tidur. ada ritual itu nangis sebelum dirutinitas tidur. kan? Iya, enggak, tapi kayak begitulah adanya. Emang hampir tiap malam tuh nangis gitu. Iya, walaupun enggak dipengenin nangis, tapi kayak ritual nangis sebelum tidur. Jadi pas ibu masih duduk di bangku SMP itu Kelas 2 SMP tuh kalau 2 nggak salah SMP, ya. Ibunya ibu meninggal. Nah, mulai dari situ kayak mulai jadi mellow, tapi untuk karakter seperti ini ya, kayak ceria, ketawa terus, bercanda, bodor gitu ya. Nggak hilang. Iya. Tapi mungkin kesedihan yang tidak bisa ditunjukkan itu munculnya sebelum tidur. Entah ya yang lain bagaimana gitu. Seperti yang ibu bilang kan tadi, kata psikolog tuh apa, orang yang selalu menampilkan senyum, ceria, mau itu depan kamera, mau itu di depan masyarakat. Terkadang sebenarnya dia tuh pendiam atau kayak banyak banget pemikiran. Iya, banyak banget kesedihan misalnya gitu ya. Nah, ibu kan kita kenal nih selalu senyum, ceria, teriak-teriak gitu kan. Maksudnya teriak tuh semangat gitu loh, nyapa orang tuh kayak hai gimana gitu. Nah, terus tapi sebenarnya nih, ibu tuh di belakang kamera atau di rumah itu segitu ceria itu atau gimana? Iya, tadi tuh ya. Nah, sampai akhirnya pesantren. Waktu SMA awal. SMA awal pesantren. Iya, pesantren. Kita tidur bareng kan. Kayak ada temen, nah nggak pernah tuh. Dari situ udah nggak pernah lagi yang namanya nangis sebelum tidur. Oh iya ya. Iya, kayak karena ada temen gitu kan. Terus juga ya udah dari situ, dari pesantren itu seingat ibu nggak pernah lagi ada gitu. Dimanapun sedih ya sedih gitu. Tapi nggak ritual banget, nggak semaksimal sering pas SMP gitu ya. Iya, betul. Jadi ibu emang di belakang kamera sebenarnya yang kita nggak tahu, ibu nggak seceria ini gitu ya? Iya kan? Iya, bisa jadi. Iya kan? Karena orang emang tuh masa nggak ada apa ibu ketawa-ketawa kan nggak mungkin. Maksudnya kita emang nggak boleh nampilin sisi jelek atau sisi sedih kita di depan orang banyak juga. Kalau di depan orang ya happy aja gitu kan. Nah, terus Bu, kaitan soal kesiswaan nih Bu ya. Kan berat lah ya, maksudnya ngurusin siswa yang segitu banyaknya, problematika lah atau apapun itu kan pasti akhir-akhirnya sebelum ke Pak Abe itu ke ibu dulu. Iya. Ada nggak sih Bu, ibu momen kayak aduh jenuh banget, kayak aduh nggak kuat, capek, sedih gitu? Kalau untuk berurusan dengan siswa atau apa yang kayak gitu ya, jujur naluri ibu tuh menolak tua. Naluri menolak tua maksud? Naluri menolak tua. Jadi kalau berhubungan dengan siswa, mau itu lomba, mau itu ekskul, mau itu apa, semangat aja. Semangat aja. Kalau berhubungannya dengan siswa. Terus? Mau atau ngurusin beasiswa, pas ngurusinnya tuh kayak seneng aja, kayak oke. Dapat kepuasan tersendiri gitu, lihat siswa seneng. Melihat siswa-siswa yang happy atau dapat prestasi meskipun ibu capek tapi ikut ke bawah seneng gitu ya. Iya, yang jadi berat tuh bukan berat sih, yang jadi gimana ya? Yang jadi gimananya tuh adalah saat anak-anaknya nggak nurut, misalnya apa peraturan apa gimana gitu. Itu doang sih yang bikin sedih, yang bikin kayak iya anak kenapa sih nak? Padahal ibu udah sesayang itu loh sama kamu gitu ya, pengennya mereka nurut apa gimana. Udah timbal balik lah seenggaknya ya. Iya. Mungkin emang apa karakter orang beda-beda. Nah itu balik lagi ke situ. Awal-awal jadi guru itu kayak pengalaman segini nih. Jadi guru nih ya, pengalaman segini. Saat jadi kesiswaan pengalaman segini. Nggak tahu lah, kayaknya udah nggak tahu kemana. Karena emang berhubungannya lebih kayak gitu ya. Iya, jadi kadang yang menurut kita benar, terus kayak cara kita benar. Pasti ibu tuh konsultasi sama Pak Abdurrahman ya. Ternyata Pak Abdurrahman mikirnya ke sini. Jadi oh iya ya. Jadi kayak gitu loh Han. Jadi kayak semakin kesini tuh kayak pola pikir ibu juga nggak sesempit dulu. Kayak misalnya siswa itu salah
Sekarang tuh lebih ke siswa ini salah, tapi karena nah jadi ada ujungnya karena mungkin bla 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 bla. Lebih nggak egois, lebih mikirin sudut pandang siswanya sendiri gitu kan. Karena orang emang nggak mungkin ngelakuin sesuatu tanpa alasan ataupun sebab gitu kan. Iya. Okay. Dan si pemikiran itu bisa diaplikasiin di kehidupan apapun sebetulnya. Mau dalam berteman kan kadang kalau gesekan sama teman udahlah musuhan, enggak kan. Nah, kalau pemikiran kita makin luas jadi kayak mungkin si A seperti itu karena bla 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 bla. Mungkin kita harus kayak gini. Nah, lebih nggak egois lah ya. Iya, nah enaknya semenjak jadi kesiswaan tuh kayak semakin meluaskan pikiran. Iya, semakin pola pikir. Tahu sudut pandang orang itu kan, karena kayak kamu kenapa gini? Ya karena saya begini, Bu. Karena gitu. Iya, benar banget. Kalau selama jadi guru tuh kayak taunya gini, si A nggak ngerjain PR, kesel nih. Udah disuruh tapi nggak ngerjain PR, kesel. Nah, tapi saat jadi kesiswaan yang udah beberapa misalnya menghadapi ini itu, jadi siswa ini nggak ngerjain PR karena bla 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 bla. Oke, treatmentnya bla. Nah, seperti itu. Ada alasan tersendiri gitu kan. Oke, jadi lebih saling ngertiin, lebih saling ngehargain juga. Oke deh. Tapi kan tadi Ibu bilang selain kesiswaan Ibu sebagai guru juga ya? Guru matematika, betul kan? Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih dari aku nih. Kenapa? Maksudnya orang tuh biasanya paling malas pelajaran matematika. Kenapa Ibu Lan memilih malah jadi gurunya bahkan? Oke, ini berawal dari ini nggak tahu mahfuzot atau apa ya? Atau hadis, kayaknya bukan deh. Al-kalamu huwa du'a'u. Pernah dengar? Belum. Perkataan itu adalah doa. Iya. Dulu zaman SMP kelas 1 SMP, wali kelas Ibu adalah guru matematika. Dia ikonik banget gesturnya tuh kayak pernah gak nemuin siswa yang suka niruin gurunya, niruin sikap guru. Suka kan? Termasuk Ibu tuh. Ibu niruin kayak namanya Ibu nggak akan sebutin namanya ya. Jadi kayak jangan dong. Jadi kayak Ibu tuh kalau misalnya ada siswa yang nanya yang mana gitu tuh ya. Jadi gestur itu tuh kayak diceng-cengin sama siswa-siswa ya. Terus Ibu bilang gini, terus teman Ibu bilang gini, Ilan, kamu ya awas tuh kayak begitu tuh sama ibu itu. Iya lihat aja ya nanti aku bakalan jadi Wulan Siti Rohimah SPD Matematika. Oh jadi itu awalnya bercanda atau gimana? Oh jadi kayak kesel ya, gitu. Itu awal pertama ya, yang kalamu huwa duang itu ya. Nah terus kesini betul guru itu kayak obat. Obat itu cocok-cocokan. Misalnya Ibu nih, Rehan minum obat A, cocok di Rehan, di Sultan belum tentu. Guru juga gitu. Ibu belajar matematika, Ibu gurunya nih, Rehan cocok sama Ibu, Sultan belum tentu. Betul seperti itu anak-anak. Ya, karena guru itu seperti obat. Nah, alhamdulillahnya gini, kalau cerita itu paling diingat apa? Terakhir ya, endingnya. Nah, saat dari SMP, SD, SMP, SMA, kelas 3 Ibu menemukan yang namanya guru matematika yang ini nih guru matematika tuh gitu ya. Gimana tuh? Ya diajak bercanda ngejelasin masuk, di sela-sela menjelaskan dia bercanda tapi masuk. Ibu nggak paham sama Pak Syukur, I love you. Siapa namanya? Pak Syukur. Itu benar-benar ending yang manis gitu untuk dilupakan. Jadi kayak aku jadi guru matematika. Jadi awalnya tuh karena si gurunya sendiri tuh cocok gitu kan. Iya, gurunya cocok. Jadi pelajaran pun jadi masuk. Menyenangkan, jadi enak gitu. Nah, walaupun pada kenyataannya yang bisa menilai adalah siswa ya. Betul. Ya tetap namanya guru berusaha yang terbaik. Jadi yang terbaik. Tapi balik lagi, guru adalah seperti obat. Gak tahu cocoknya ke siswa yang mana. Gitu. Jadi emang awalnya kenapa Bulan bisa memilih matematika itu karena guru Bulan sendiri cocok, jadi pelajarannya masuk. Nah terus di situ ada nggak dari mana sih pemikiran kayak oke deh gue mau jadi guru MTK aja? Kalau jadi gurunya sendiri, jadi guru nih ya, Ibu mikirnya gini, Ibu perempuan nih ya. Otomatis nanti pasti ada anak di suatu saat itu ya, mikirnya pasti akan ada anak. Jadi kalau Ibu misalnya jadi pegawai swasta itu akan menyita banyak waktu. Betul. Tapi kalau jadi guru tuh kayak anak sekolah ikut sekolah. Iya. Anak libur ikut libur. Jadi kayak
Terus insya Allah lah menyalurkan atau menyampaikan ilmu tuh berkah insya Allah. Jadi niatnya emang ibadah, kemudian tidak mau jadi wanita karir yang terlalu menyita waktu juga untuk di matematikanya, karena yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Talkshow Ramadan, Baksos Ramadan, dan berbagi tajil. Selain itu, kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sodako di Lagisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah. Rahmat melimpah